Pelancong Malaysia memang terkenal dengan julukan pelancong yang pembersih. Ini bukan kata saya tahu, tetapi kata-kata mereka yang pernah berurusan dengan pelancong kita. Halo geng, Malaysia itu bersih juga ya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena memang di jalan trotoar tuh bersih. Terus kayak di sungai-sungainya juga bersih, nggak ada sampah. Nggak ada yang duduk sembarangan atau bikin perumahan-perumahan sembarangan di sini gitu. Gila sih, keren gitu. Bersama sampah-sampah ini. Ada ikan mah, betul? Masa dia yang bukan warga negara Indonesia sengaja sewa porter untuk ngumpulin sampah plastik dan dibawa turun? Kalian bayangin nggak? Sepanjang jalan dia ngoceh-ngoceh dan marah-marah, dan gue malu banget sebagai warga negara Indonesia. Dia nanyain kita belajar nggak sih di sekolah. Dorang cakap apa nih? Mantan boleh ditinggal, tapi sampah harus tetap dibawa turun. Tapi kau tahu, sepa tapi truknya tai orang dengan tisu. Ternyata Indonesia menjadi urutan kedua sebagai negara penyumbang BAB atau buang air besar sembarangan terbanyak di dunia. Yang tunjuk dekat online, dekat TikTok, dekat sosmed, dekat YouTube, semua cantik-cantik. Tu aku cakap, gunung sini, bukit sini semua cantik, tapi sayanglah, diorang tak jaga dia punya kebersihan. Tu je. Moral dilemma. I've noticed that local people don't care much about trash. They just throw it away, and correct me if I'm wrong, but I've seen it so many times here in Indonesia. Buang sampah di tempat sampah, bukan di sungai. Semoga kita semua dapat menjaga alam sekitar dengan baik. Semoga sungai lebih cantik, longkang lebih bersih. Halo semua, aku Ria Oktorina. Kadang-kadang kita memang perlu jujur dan terbuka buat nerima masukan. Apalagi kalau itu datang dari luar negeri. Memang nggak enak sih dikritik, tapi kalau kita mau maju, kita harus berani ngakuin kekurangan kita sendiri. Dan salah satu hal yang terus jadi sorotan dari orang luar terhadap Indonesia adalah masalah mentaliti kita soal sampah. Pelancong Malaysia memang terkenal dengan julukan pelancong yang pembersih. Kalau kita masuk ke bilik hotel ataupun rumah sewa di luar negara yang memang sudah kemas dan teratur, masa keluar pun sama kemas, bahkan lebih bersih. Kerja-kerja pekerja hotel pun jadi mudah. Ini bukan kata saya tahu, tetapi kata-kata mereka yang pernah berurusan dengan pelancong kita. Sebab itulah hotel-hotel dan rumah sewa di luar negara agak selesa dengan pelancong-pelancong kita. Kalau yang paling kotor, faham-faham je lah daripada negara mana. Assalamualaikum, hari ini hari yang luar biasa. Aku dan adikku Aisar akan pergi ke Bandung untuk berjumpa sama Pandawara dan tim-timnya untuk bersihin sungai. Jadi teman-teman, aku sekarang berada di Bandung bersama sampah-sampah ini. Jadi hari ini aku bersama abang-abang Pandawara. Hah? Ada ikan mah, betul? Alhamdulillah kita dah selesai buang-buang sampah dekat sungainya. Sungai pun dah bersih sedikit. Kalau sebelum ni kotor sangat, sekarang dah bersih sedikit. Satu pesanan, buang sampah di tempat sampah, bukan di sungai. Semoga kita semua dapat menjaga alam sekitar dengan baik. Semoga sungai lebih cantik, longkang lebih bersih. Jangan lupa like, comment and share, okay? Jangan lupa follow. Assalamualaikum. Halo geng, Malaysia itu bersih juga ya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena memang di jalan trotoar tuh bersih. Terus kayak di sungai-sungainya juga bersih, nggak ada sampah. Nggak ada yang bikin rumah sembarangan di pinggir-pinggir sungai gitu. Mau lihat nih, contoh nih. Lihat ya. Tuh, malah dibikin jalan kayak gini. Gini. Terus nggak ada sampah, bersih kan ya. Terus keren lah gitu. Nggak ada yang duduk sembarangan atau bikin perumahan-perumahan sembarangan di sini gitu. Gila sih, keren gitu. Kalau sore-sore jalan di sini, wah seru sih. Dan setahu aku juga geng, sungai ini nih mau dibikin ada project namanya Project River of Life. Tapi aku nggak tahu kenapa projectnya sempat berhenti, dan aku nggak tahu kelanjutannya gimana. Buat teman-teman Malaysia yang tahu tentang Project River of Life, boleh komen di section komen. Thank you. Ternyata Indonesia menjadi urutan kedua sebagai negara penyumbang BAB atau buang air besar sembarangan terbanyak di dunia. Berita cukup menyedihkan datang dari Indonesia yang dilansir oleh detik.com.
Nomor 2, ini negara kita yaitu Indonesia dengan 63 juta orang yang masih buang air sembarangan. Dan nomor 1 ditempati oleh India dengan 626 juta orang. Wah, ini sangatlah mengharukan, membahagiakan, menyedihkan, campur aduk jadi satu ya. Sekarang kita dah sampai dekat CP1. Pos apa ni? Pos apa ni? Pos 1 lah. Guna anak dara. Selalu orang tengok cantik-cantik, tapi dark side dia. Nah, tak tahulah apa yang diorang cinta-cintakan sangat. Kawan kapet dah semua. Sampah merata-rata guys. Yang tunjuk dekat online, dekat TikTok, dekat sosmed, dekat YouTube, semua cantik-cantik. Tu aku cakap, gunung sini, bukit sini semua cantik, tapi sayanglah diorang tak jaga dia punya kebersihan. Tu je. Fail. Jauh-jauh ke gunung buat healing malah pusing. Aduh, gimana aku gak pusing guys? Lihat deh nih, ini tuh di dalam Taman Nasional. Literally buat kesini itu butuh 5 jam hiking. Tapi aku masih aja ketemu sampah, banyak banget lagi. Aku tuh jadi flashback keinget sama berita viral pas ada turis asing yang bikin clean up di Rinjani. Dan ternyata pas aku riset lagi, sebulan yang lalu juga baru ada kegiatan clean up yang dilakukan sama Balai TN Gunung Rinjani. Udah dibersihin mulu, tapi kok masih banyak aja sih sampahnya? Padahal udah ada sanksi dari BTNGR buat pendaki yang buang sampah sembarangan itu bakal di blacklist selama 2 tahun. Namun masih banyak aja sih pendaki yang gak menghiraukan sanksi tersebut. Meskipun sekarang udah banyak upaya yang dilakukan oleh BTNGR seperti kampanye Zero Waste dan kegiatan pengecekan barang-barang pendaki, tapi permasalahan sampah di Gunung Rinjani masih ada aja sampai saat ini. Kalau aku boleh ngasih saran ya sebagai netizen yang budiman, gimana kalau petugas turut melakukan pengecekan terhadap sampah yang dibawa pulang, bukan hanya pas saat datang. Jadi pas check out itu kalau bisa ditimbang sampahnya. Terus kayaknya perlu banget deh ada petugas di area camping untuk menertibkan pendaki atau porter yang gak bertanggung jawab. Menurut kalian apa guys solusinya? Coba kalian tulis di komen terus tag BTNGR-nya juga. Siapa tahu saran kalian didengar. Karena kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? Jujur gue malu banget sama temen gue yang bukan warga negara Indonesia tapi dia melakukan hal ini. Ya, trip camper van kali ini gue ikut dia naik Gunung Rinjani. Tahu dia ngapain sewa 7 porter dan 2 guide buat ngumpulin sampah di Gunung Rinjani. Bayangin gak? Nih, sampahnya kayak gini nih. Please deh pendaki Indonesia, jangan bikin malu dong. Masa dia yang bukan warga negara Indonesia sengaja sewa porter untuk ngumpulin sampah plastik dan dibawa turun? Kalian bayangin gak? Sepanjang jalan dia ngoceh-ngoceh dan marah-marah dan gue malu banget sebagai warga negara Indonesia. Dia nanyain kita belajar gak sih di sekolah? Bayangin nih, anaknya guide juga bawain sampah plastik nih. Gue salut sih. Jadi setiap porter datang kita titipin nih sampahnya untuk dibawa turun. Dan kemarin kita bawa kurang lebih 10 karung sampah plastik. Sumpah, sekali lagi gue malu banget. Masa warga negara asing lebih peduli alam kita? Please yang naik Rinjani bawa sampah turun dong. Yang dekat TikTok semua kata sampah gitu. Sini. Tenang lah korang. Diorang cakap apa nih? Mantan boleh ditinggal, tapi sampah harus tetap dibawa turun. Tapi kau tahu, sepah tapi tidak punya tai orang dengan tisu. Tak sukalah tempat tadi. Mira kau pandai ambil gambar. Sebab tu Macam apa? Mau macam menyesalah jiwa saya. Di mana? Penat lah. Tak sukalah tapi cantik lah. Tapi dah lah, malas lah. Dah, tak payah datang dah. Hey guys, this is an absolutely gorgeous place overlooking Sembalun, but I wanted to share with you one moral dilemma. I've noticed that local people don't care much about trash. They just throw it away, and correct me if I'm wrong, but I've seen it so many times here in Indonesia. I'm a guest here. But at the same time, see this place like this, because this is kind of our only home, the planet Earth. How do you think we should act when we see, for me, for example, for a foreigner? Should I be silent? Do I have the right to tell, maybe in a very polite way, hey brother, ideally we shouldn't do that because eventually it will affect all of us? Oh, okay, sure. White Indonesia sama turis. Bye bye. Terima kasih. Thank you.
Inilah alasan kenapa kita harus stop nyampah. Boleh Barbie? Sama Bule Sampah Sekarang bekerja sama untuk bikin perubahan. Indonesia sekarang lebih terkenal gara-gara gunung sampah daripada gunung berapi. dan ini bukan cuma soal sampah plastik, tapi juga sampah organik. Kayak bonteng dan sisa makanan lainnya. Yuk, kita pikirin lagi cara kita mengkonsumsi dan mengelola sampah. Siapapun bisa mulai besok pagi guys, mengurangi sampahnya. Rin, rapper asal Amerika ini dihujat oleh netizen Indonesia karena dianggap mengatakan Indonesia tong sampah dunia. Padahal maksudnya bukan seperti itu. Rapper ini bermaksud mengkritisi dunia yang seolah-olah memperlakukan Indonesia seperti tong sampah karena sampah dari negara lain dibuang ke Indonesia, teman-teman. Padahal niatnya bagus banget, peduli terhadap lingkungan Indonesia. Namun disalahartikan. Iya, sayang banget kan. Nah, jadi ini tuh adalah cuitan dari seorang rapper bernama Azealia Banks. Waktu itu dia membuat sebuah tulisan tentang keresahan dirinya melihat Indonesia seolah-olah dijadikan tempat sampah dunia. Tanahnya tercemar seperti halnya di India. Bahkan menurutnya, ini bisa menyebabkan tenaga kerja di Indonesia menurun dalam 200 tahun ke depan. Indonesia sangat butuh bantuan besar, kata Azealia. Nah, jadi daripada mengirimkan Katy Perry keluar angkasa yang merupakan program dari Trump baru-baru ini, mending uang dari Jeff Bezos dan Elon Musk digunakan untuk mengambil sampah dari tanah di Indonesia dan diluncurkan ke Mars. Oh, jadi gitu maksudnya. Padahal niatnya mengkritisi pemerintah Amerika sendiri, malah kena hujat orang Indo. Nah, orang-orang Amerika tuh ngeliat ini kayak ngapain sih keluarin uang buat hal seperti ini? Mending bantu Indonesia aja deh, yang dapat kiriman sampah dari luar negeri sampai tanah mereka tercemar. Menurutku Indonesia nggak perlu nunggu jadi negara kaya dulu buat bisa jaga kebersihan. Loh kok bisa? Aku kadang heran kalau lihat videonya Pandawara. Kok bisa Indonesia ini dari selokan, sungai, sampai pantai pun bisa penuh sama sampah. Bahkan Sungai Citarum juga pernah disebut sebagai sungai terkotor di dunia. Padahal jangan buang sampah sembarangan itu kan pelajaran SD. Aku dulu mikirnya mungkin ini karena kita masih negara berkembang ya. Karena kalau kita pergi ke negara maju misal kayak Jepang atau Jerman, bersihnya ya langsung kerasa dibanding kalau kita pergi ke negara berkembang, ke Mesir misalnya. Tapi aku kaget pas berkunjung ke Kuba. Negaranya lo nggak kaya, bahkan rumah-rumahnya juga banyak yang kondisinya memprihatinkan. Tapi kondisi kotanya termasuk bersih dan jarang banget ada sampah. Dan nggak cuma Kuba ya, Rwanda, negara Afrika yang 5 kali lebih miskin dari kita aja, negaranya juga bersih banget. Jadi miskin itu bukan berarti otomatis pasti kotor ya. Mestinya kita juga bisa lah, pelajaran SD lo ini. Ibaratnya kalau ngejalanin pelajaran SD yang simpel aja kita nggak bisa komit, jangan harap kita bisa jaga kebersihan yang tingkatnya lebih tinggi, bersih dari korupsi misalnya. Kenapa tukang sampah Inggris ini menangis setelah 10 hari bekerja di Indonesia? Seakan seperti pertukaran pelajar, selama 10 hari tukang sampah asal Inggris Wilbur Ramirez belajar untuk menjadi tukang sampah di Indonesia. Ditemani tukang sampah lokal Pak Imam Syafi, setiap hari Wilbur mengumpulkan dan mengangkut sampah dari rumah ke rumah di Jakarta ke TPS. Namun bukannya bahagia, ia malah mengaku ogah kembali ke Jakarta untuk menjadi tukang sampah lagi. Ia bahkan sempat menangis setelah menjalani kehidupan sebagai Pak Imam selama 10 hari. Kira-kira kenapa ya? Menurut pengakuannya, bahkan jika dibayar sangat mahal pun, ia mengaku akan tetap menolak menjadi tukang sampah di Indonesia. Kisah ini bermula ketika Wilbur Ramirez, tukang sampah asal London, diundang oleh tim dokumenter BBC untuk belajar dan hidup menjadi tukang sampah di Indonesia. Ia pun tak menolak kesempatan tersebut. Selama 10 hari ditemani tukang sampah lokal yaitu Pak Imam, ia mencoba menjalani kehidupan sebagai tukang sampah. Tak hanya dalam bekerja saja, namun dalam kehidupan sehari-hari ia juga tinggal bersama Pak Imam. Tapi kenapa ia malah nangis setelahnya ya? Tak seperti di Inggris, setiap hari ia harus berhadapan dengan sampah-sampah super bau yang tidak tersusun rapi. Di Indonesia ia juga tak mengendarai truk sampah. Ia harus mendorong gerobak itu keliling rumah dan membawanya ke tempat pembuangan sementara. Seusai bekerja dan tiba di rumah Pak Imam, Wilbur juga tak bisa beristirahat banyak karena nyamuk yang menyerang. Belum lagi ketika ia mendengar berapa pendapatan Pak Imam setiap hari. 10 hari terasa begitu lama baginya. Karena hal itulah Wilbur sangat bersedih dan prihatin dengan kondisi tukang sampah di Indonesia. Lihat ini saudaraku. Lihat. Sampah kayak gini. Ini sampah banyak selalu kayak gini. Saya sering mensaksikan kaum muslimin buang sampah di jalan kayak gini. Terus wow, ada lagi dilarang buang sampah di sini tulisannya. Tapi orang tidak bisa baca ternyata. Itulah orang buang sampah dan tidak lihat ini ada rokok juga. Di mana-mana kayak gini ya. Ketahuilah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, fa afdaluha la ilaha illallah wa adnaha imatatu al-ada anit tariq. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa iman itu adalah 70 sekian bagian. Yang paling tinggi la ilaha illallah dan yang paling rendah dari keimanan
adalah untuk menyingkirkan benda-benda yang merusak di jalan, atau misalkan sampah atau paku atau apa saja. Jadi itu termasuk dari keimanan kita. Jangan buang sampah sembarangan, mana hal kita harus singkirkan kalau lihat. Jadi kalau kita lihat apapun sampah atau apa di jalan, dari keimanan kita, kita singkirkan. Jadi kamu lihat sampah walaupun bukan kamu yang buang, kamu ambil sampahnya dan bawa ke tempat sampah. Kalau lihat paku, kamu membawa dan buang di tempat aman, didaur ulang gitu. Itu saudaraku penting sekali. Nggak usah jauh-jauh ngomongin kota besar, di tempat wisata yang seharusnya dijaga kebersihannya aja banyak banget sampah berserakan. Dari plastik, botol bekas, bungkus makanan, sampai popok pun ada. Yang lebih nyesek lagi, ini bukan cuma di kota, tapi juga sampai ke gunung. Bayangin, tempat yang harusnya jadi simbol keindahan alam, malah jadi tempat pembuangan sampah. Dan masalah ini bukan cuma kita yang sadar, tapi juga udah jadi perhatian orang luar. Banyak turis dari Malaysia, bahkan bule-bule dari Eropa atau Amerika, yang kaget dan kecewa ngelihat kebiasaan kita buang sampah sembarangan. Mereka bingung, kok bisa masyarakat dengan alam seindah ini nggak punya kepedulian yang tinggi terhadap kebersihan. Yang bikin tambah malu, orang Indonesia yang jalan-jalan ke Malaysia aja sering bilang, gila, bersih banget ya di sini. Sungainya jernih, nggak ada sampah, dan nggak ada rumah-rumah liar berdiri di pinggir sungai. Ya memang, rakyat Malaysia dikenal punya kesadaran tinggi soal kebersihan. Mereka buang sampah pada tempatnya, nggak sembarangan, bahkan jadi pelancong pun mereka tetap jaga kebersihan. Coba bandingkan sama di sini, sungai kita banyak yang udah kayak tempat sampah berjalan. Rumah-rumah berdiri padat di pinggir sungai, dan semua limbah rumah tangga langsung dibuang ke sana. Bukan cuma merusak lingkungan, tapi juga membahayakan kesehatan. Jadi, yuk kita jangan langsung baper kalau ada kritik dari luar. Nggak semua kritik itu buat menjatuhkan, banyak juga yang niatnya buat membuka mata kita. Aku, Ria Oktorina, sampai ketemu di konten selanjutnya. Mari kita jaga bumi kita sama-sama. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here.